dibakar sama orang yang dengar sama dia. Iya, ini kan konflik Pak. Nah, yang kedua konflik. Jadi ini contoh kasus yang di Oki ini saya yakin itu konflik. Oke, ini masih terus kita lanjut diskusinya Bang Pius. Tadi kan udah mulai ini. Saking asiknya kita ngobrol terus. Dari sisi proses kan tadi Pak Arsono bilang, ayo kita kawal, Tin. Dalam perjalanannya kan yang suka bikin gitu nggak nyaman di hati itu kan vonisnya. Kayaknya biasa-biasa aja. Coba kita bandingkan sama kalau dianggap sebagai kejahatan yang besar ya kayak korupsi. Korupsi itu ada yang udah belasan tahun, ada yang 18 tahun. Kayaknya lingkungan tuh biasa aja. Padahal kalau dihitung-hitung kerugian negaranya sama-sama parah gitu antara korupsi sama kejahatan lingkungan. Bang Pius punya catatan nggak misalnya perlu nggak sih kita punya hakim ad hoc lah soal lingkungan semacam kita punya hakim ad hoc untuk tipikor? Ya, ini karena memang sensitivitas kita atas persoalan lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkannya itu masih sangat-sangat kurang. Dan ini juga ada di pembuat kebijakan yang tertinggi begitu. Misalnya ketika bencana asap terjadi begitu ya, Kementerian Kehutanan itu menahan bantuan asing masuk begitu, sehingga korban berjatuhan. Harusnya itu dari awal ini kondisi yang serius. BMKG sudah menyatakan bahwa ini El Nino. Mungkin ingin menjaga ini kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa dan negara. Kepekaan itu yang kepekaan akibat krisis lingkungan, bencana asap ini terjadi, itu yang kurang ada. Okay. Padahal WHO sudah menyatakan satu dari 8 kematian itu akibat pencemaran udara begitu. 1 dari 8 kematian. Saya betul ke para Raffles ini, saya tadi mau nanya dia tadi baru keingetan dari Bang Pius, terima kasih banyak. Soal bantuan asing gitu. Awalnya seolah pemerintah gagah banget, nggak akan terima bantuan asing. Tapi belakangan bilang perlu bantuan malah jadi seperti meminta. Kenapa sih nggak dari awal membuka diri kalau ternyata nggak mampu, ada yang mau nawarin bantuan, kenapa nggak membuka diri? Kesannya nasionalis, iya, tapi jangan jadi ultra nasionalis gitu, seolah pengen nanganin semua sendiri para Raffles. Jadi gini, kita kan negara nih, kita hidup ini bernegara ya, ada dengan negara lain. Jadi di dalam agreement ATTHP itu ada ASEAN Transboundary Haze Pollution, ada kesepakatan-kesepakatan di situ. Jadi setiap negara tuh diberi kewenangan untuk melakukan upaya dia dalam pengendalian haze di negaranya. Betul. Nah, jadi kita selama ini masih kita dapat, makanya tadi sampai dengan bulan Juli itu kita masih bisa kendalikan. Tapi kan tadi Bang Pius bilang, kenapa nggak terima bantuan asing yang membajakan korban bertambah? Belum. Jadi saya nggak setuju itu. Jadi itu sudah kita bahas. Jadi karena peralatan segala yang kita deploy ke provinsi itu sudah aset besar, sudah aset dari nasional juga, sudah kita gerakkan ke sana. Jadi kalaupun itu belum kita terima, memang pada saat itu kita belum melihat ini masih bisa kita antisipasi waktu itu. Nah sekarang ini pergerakannya kan dalam 1 bulan terakhir ini. Karena El Nino-nya demikian besar, contoh kasus tadi saya bilang yang di Oki itu, sampai dengan Juli itu kita bolak-balik flyover itu tidak sebesar itu. Tapi begitu di Agustus awal pertengahan itu sangat besar sekali karena tadi kalau ada rekaman di situ sampai ada angin puting beliung yang membawa api itu seperti menyapu semua gitu. Sehingga tidak bisa dikendalikan dengan cepat lagi. Jadi pemerintah nggak merasa terlambat untuk membuka diri terhadap Kalau terlambat, nggak ada terlambat karena dulu kita sudah wanti-wanti sebenarnya sejak November 2014 kita sudah wanti-wanti ke pemerintah provinsi, gubernur supaya ini loh El Nino akan berpanjangan sampai November 2015. Dan itu di situ yang tadi dibilang sensitivitas daerahnya yang kurang tadi. Ini faktor-faktornya banyak. Kalau kita lihat ini kan sekarang gubernur-gubernur di daerah ini banyak yang pejabat, banyak yang PLT, yang kemungkinan juga kita authority full-nya itu masih kurang sehingga waktu menetapkan siaga darurat saja masih agak ragu-ragu. Lambat, bukan ragu-ragu dan lambat itu. Itu saya berapa kali sampaikan itu agak lambat karena mereka menganggap masih bisa ditangani gitu. Itu sudut pandang penanganannya. Tapi gini, api udah padam, asapnya menghilang. Kita nggak boleh lupa dong sama para pelakunya, ya kan? Karena proses itu bakal panjang. Nah, tadi saya singgung soal bagaimana proses peradilannya. Bang Daniel punya catatan nggak atau usulan soal hakim-hakim supaya nggak cuman kayak soal sensitivitas, tapi pemahamannya juga. Jangan-jangan sensitivitas itu nggak terjadi karena pemahamannya kurang. Jadi yang pertama bahwa kita butuh hakim yang paham persoalan lingkungan, kejahatan lingkungan itu pasti. Yang kedua, kita mendorong pemerintah aktif, Mbak. Aktif untuk sebagai pemerintah menggugat korporasi langsung atas nama
jutaan korban asap yang berlangsung selama 2 bulan ini. Jadi pemerintah yang menggugat langsung supaya dia bertanggung Jadi ini jawab. negara begitu ya? Menggugat langsung korporasi yang memang terbukti dan melanggar hukum, melakukan pembakaran yang membuat jutaan rakyat yang terkena dampaknya sengsara. Dan itu dampaknya bukan cuma sekarang loh ya, sekian puluh tahun yang akan Kalau datang. pemerintah langsung gugat, hakimnya nggak berani, Mbak. Para kepikiran itu nggak Pak? Negara menggugat perusahaan-perusahaan. Sebenarnya kita nggak usah menggugat pun dari proses hukumnya sudah bisa. Nanti contoh kasus Tapi kan daya tekannya kurang Pak. nggak bisa. Sebenarnya kalau semua komit, punya visi yang mau, ada niat dan kemauan, sebenarnya nggak ada yang nggak bisa itu. Problemnya itu Ya. nggak ada. Nah Pak. itu niat dan kemauan Problemnya itu Nah, yang itu. ada. Maka itu yang harus sekarang dengan pemerintahan yang baru ini, itu harus kita tingkatkan itu. Kan udah harus dimulai kan. Artinya itu contoh kasus-kasus yang lama itu kan bisa juga dikenakan denda sampai 366 miliar. Itu pemerintah. Bisa kan? Nah, ini kenapa sekarang harusnya lebih bisa lagi kan gitu. Makanya sekarang makanya sekarang dibawa kendali Menko Polhukam untuk penegakan hukumnya ini sudah di rapat. Tadi pagi juga kan sudah disampaikan ya. Nah, ini kita ke depan harus tadi tuh memang visi dan misi dan mengenai lingkungan ini harus diresapi oleh para penegak hukum juga. Termasuk tadi hakim. Dulu juga saya kasus kehutanan dulu juga sering gitu banyak. Saya sampai ada 5-0 itu. Apa itu 5-0? 5-0 tuh bebas murni semua. Saya punya tuntutan di Medan 2, di Kalimantan 2, terus di Palembang 1. Itu bebas murni. Nah, tapi kita ajukan kasasi kena juga. Kena juga orang itu, orang Thailand itu kan bisa dihukum. Jadi baru juga. setelah kasasi kena gitu ya. Iya, Berarti iya. di pengadilan Iya. tingkat pertama Ya, itu. ini yang barangkali itu. mesti dibikin Iya. pemahamannya. Oke, Bang Pius, perlukah kemudian kita misalnya membuat khususan gitu kalau ada pengadilan itu pengadilan lingkungan, terutama di daerah-daerah yang memang tiap tahun langganan gitu urusan kejahatan lingkungannya. Betul sekali, Mbak. Jadi kita memerlukan sebetulnya peradilan lingkungan hidup karena persoalan lingkungan hidup itu nggak kalah seriusnya dibandingkan persoalan korupsi di Indonesia ini begitu. Jadi itu sangat perlu dan kita perlu juga semacam KPK ya, Komisi Penyidik Penjahat Lingkungan. Kebanyakan komisi nanti kita, negara kita. Ya, tapi efektif. Sebagaimana KPK mengusut tindak korupsi itu efektif Dan ada efek jerah gitu ya? begitu. Karena kalau tidak, ya efek jerah tidak ada, berulang dan itu mempengaruhi paradigma kita juga begitu. Termasuk kita sayangkan Pak Jokowi begitu ya. Pak Jokowi setelah ada bantuan luar negeri begitu ya, masuk bertemu dengan kepala negara Malaysia itu berbicara tentang mengontrol produksi agar harga sawit itu tidak jatuh di saat korban sawit itu masih banyak terjadi begitu. Ya, Saya pikir itu sebagai sebuah paradoks gitu ya. sangat paradoks, tidak peka begitu. Jadi kita butuh penyelenggara negara butuh kesadaran akan bahaya dari rusaknya Tapi kan lingkungan. menjaga harga itu bukan berarti dengan bakar-bakarin kan. Presiden juga nggak nyuruh itu kan, Bang Pius. Ya, nah itu dia harusnya pembicaraan itu Nanti lebih fokus aja. kepada nanti saja ini lebih fokus kepada mengatasi asap ini tidak menimbulkan Jadi korban itu lebih soal jauh. sensitivitas ya? Lagi-lagi soal Oke, sensitivitas. para pres. Tapi Sensitivitas. kan ini negara bukan hanya ngurus bahkan semua kan harus diurus. Kalau nanti presiden nggak diurus salah lagi. Jadi mungkin ya prioritas memang ada kan sudah ada yang nangani kan sudah masalah asap sudah di-handle, sudah dikoordinir. Nah kalau nanti presiden juga tidak melakukan yang ekonomi nanti rusak lagi. Jadi serba susah kita nih. Jadi pemerintah ini maunya apa? Kita diam saja atau semua ngurus asap aja semua. Terus yang lain ditinggal. Nggak bisa juga gitu kan. Kita ini sekarang nih kompleksitas mengurus negara ini tidak ngurus kayak rumah tangga. Nanti Rumah tangganya kompleks ya, Pak, ya? Iya, rumah tangganya kita susah. Sampai Terus RT-nya nanti ribet nggak gitu diurusi ekonomi nanti orang ngomong, "Wah, presiden ngurusi asap terus, ekonomi tidak diurus." Salah lagi. Oke. Ini salah lagi. Jadi kita nih harus wise lah, harus realistis melihat apakah pemerintah berbuat atau tidak. Bapak lihat ke lapangan, apa yang dilakukan petugas-petugas pemerintah itu, bekerja apa tidak. Kalau itu tidak dilakukan, baru kita ngomong. Terakhir Pak Arsono, Ya. ini sebetulnya dari sisi rasio polisi sama luasnya wilayah udah pasti lah ya, jauh gitu. Jadi kira-kira gini sebenarnya harusnya kalau dibayang-bayangkan ada berapa yang nggak terlalu kelihatan sama polisi gara-gara kurang kurang jumlah aparatnya. Maksudnya lokasinya ya? Iya. Iya, jadi polisi ini ada polisi Polri, ada
polisi yang pengemban fungsi kepolisian, anak buahnya Pak Raffes ini, Oke. ya kan? Nah, kenapa kok terjadi perubahan, itu kan? Jadi misalnya titiknya di sini nih, di titik sebuah koordinat. Ini kan pantauan. Hari ini jam sekian. Kemudian anak-anak anggota di lapangan ini bergerak. Untuk sampai ke situ nih butuh waktu nggak kira-kira? Iya, betul. Karena tidak berkendaraan ini. Betul. Tidak maaf, maksud saya tidak semuanya bisa dijangkau dengan kendaraan. Jadi pas sampai Geser. geser. Ya, bergerak. Betul nggak Pak itu? Ini juga persoalan di lapangan juga. Kalau jumlah personil, ribuan personil kita kerahkan, baik dari kami aparat kepolisian, dari teman-teman, Kementerian Kehutanan. ya dari kementerian yang lain juga, dari teman-teman LSM banyak sekali di sana itu. Oke. Sama-sama Yang berbuat. penting lagi ini pihak-pihak stakeholder juga tanggung jawab dia harus penuh menjaga arealnya. Dan itu kan di dalam undang-undang juga dia diberikan izin itu dia harus menjaga. Ya. Nah ini barangkali yang harus kita awasi, atau pemerintah provinsi, kabupaten juga ngawasi gitu. Jangan hanya pusat semua. Kalau Karena ini- daerah-daerah yang ya. ada pembakaran hutan lahan, kemudian Desember nanti ikut pilkada serentak, Nah, ini itu. incumbent-nya kalau ikut lagi takut-takut nih kepilih apa enggak? Itu. Gara-gara kebakaran Artinya sekarang. perlu sini Jadi sinergitas. para politisi jangan lupa, Nah. ini penting sekali loh untuk konstituen Anda sekalian. Terima kasih banyak Pak Arsono, terima kasih Pak Raffles. Iya Bang Daniel. Yang paling gampang setelah asap semua berakhir padam, Gimana di, caranya? enggak, di tempat yang sudah terbakar terus ada yang nanam, tangkap. Iya, itu sudah Karena ada rencana. indikasi 90% dia yang bakar. Ya meskipun harus selidiki lebih Lari, dalam. oke. Tetapi yang paling gampang itu, dari 1,6 juta ini kita lihat mana yang ditanam. Iya. Itu Itu indikasi harus, kuat. jadi dipantau bener-bener jangan nunggu Ya, pasca. setelah apa Indikasinya api lebih padam, jelas. Ya, asap sangat selesai, jelas. alhamdulillah selesai. Kalau enggak, tahun depan gue bakar Yang lagi. kita polis lain itu, Waktunya udah sekarang habis, kita Pak. polis lain. Saya yakin Ini seru banget, soalnya. saya yakin Di polis banget. lain itu sekarang kita Ini udah bukan terakhir antisipasi kita gitu bahas ya. asap, Nanti pasti kalau terulang-ulang begitu pasti selama bisa. belum padam, Belum rampung, ya. asapnya. Karena kan dugaannya puncaknya masih Oktober ini ya Pak ya, sampai November. November, dari akhir BMKG November karena masih. El Nino. BMKG Kita tutup masih. malam hari ini, besok hari Selasa jam 8 malam lagi saya Tina Lesa akan bersama dengan Anda, topiknya berbeda. Selamat malam, sampai jumpa. Makasih banyak.